Ustaz, apa yang menyebabkan sholat seorang hamba tak diterima oleh Allah? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu batal. Diulanginya lagi. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu karena salatmu batal. Diulanginya lagi. Irji ila salatika. 3 kali ulang. Kenapa salatnya disuruh ulang sampai 3 kali? Karena tidak ada tuma'ninah. Idza aqamta, kalau tegak, hatta tatma'inna qa'iman, tegak. Kalau ruku' hatta tatma'inna raki'an. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau sujud sampai tuma'ninah. Kalau salat di Masjid Baitur Rahmah pasti tuma'ninah, karena imamnya yang biasa orang tak tuma'ninah salat sendiri macam bambu dihembus angin. Allah 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 Allah. Selesai. Maka sholat berjamaah. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa-mahasiswi Baitur Rahmah pasti sholatnya ada tumakninah karena sholat berjamaah bersama imam. 2 yang menyebabkan sholat batal. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Fatihahnya tak betul. Fatihah rukun sholat, luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betulkan Fatihah. Ngaji Iqra. Ngaji Iqra. Seandainya tak ada ulama dari Minangkabau, mungkin saya tak pandai membaca Quran. Jadi Ustaz dulu ngaji sama siapa? Ulama-ulama Minangkabau yang mengajarkan mengaji. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan, u a i u. Di atas itu kan dari Minangkabau. Alif 2 di atas, an, alif 2 di bawah, in, alif 2 di depan, un, an, in, un. Yang tahu berarti udah tua. Anak-anak kini tak tahu itu lah. Deapo guru mengaji nan kini bukan dari Minangkabau tapi dari Yogyakarta. Jenenge sapa? Kiai Haji As'ad Humam. A bataba batata batata batasa basaba. Yang dulu hampir seluruh Sumatera itu guru dari Minangkabau. Alif di atas a, alif 2 di atas an. Mengalir pahalanya. Jangan sampai Fatihah tak betul. Apa kiat hijrah? Bagaimana cara agar kita tetap istiqamah? Yang pertama, selalu pergi ke rumah sakit. Balik dari sini, jangan pulang ke rumah, pergi ke rumah sakit. Nanti kalau security nanya, mau kemana mbak? Mau nengok orang sakit di rumah sakit. Mau ruangan berapa? Sadonan disiko, ingin ambo calia. Saya kalau diajak jamaah, Ustadz ayo kita ke ruang ICU. Tertulis dia teh ICU, artinya ICU. Ambo mencari waang tak bisa mencari ambo. Nampak di sana orang cuci darah, keluar darah dari dalam badan, masuk ke selang, masuk ke mesin, dicuci 5 jam, masuk lagi. Sakitnya berapa? Duitnya berapa? Maka kita yang sehat bersyukur nikmat sehat dengan banyak-banyak beribadah. Tak juga bersyukur nengok orang sakit, pergi ke kubur menengok orang mati. Mim dia tema taya bawati mati. Tengok bagaimana, apa yang akan dibawa? Tinggal, dan akan dibawa solat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung hari kiamat, solat. Yang ketiga, buat komunitas alumni Baitur Rahmah. Buat satu contoh sekolah percontohan, madrasah tahfiz Quran alumni Baitur Rahmah. Anak yatim, uang sekolahnya tanggung guru-gurunya. Kalau sudah ada, yang sudah ada itu aja jaga. Alumni pulang dari sini, buat ikatan alumni, pergi cari mana sekolah. Pak kepala sekolah, ya berapa guru yang belum digaji?
Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Berapa whiteboard yang rusak? Berapa papan tulis yang bolong? Berapa atap yang perlu diganti? Bapak mau ganti? Enggak, katanya saya. Bantulah. Itu yang akan membuat kita istiqomah insyaallah. Saya sebelum datang ke Kota Padang, kami tidak dari Payakumbuh. Padahal kalau dekat dari Pekanbaru dekat Payakumbuh. Tapi kami mutar ke Indragiri Hulu, masuk ke Kuantan Singingi. Kenapa? Karena menyalurkan dana untuk mendirikan madrasah ibtidaiyah di suku terasing di dalam hutan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, buat komunitas. Saya banyak ceramah ke tempat-tempat, bertemu dengan komunitas. Ustaz Somad, kami dari komunitas. Apa namanya? Komunitas Jombloan Sejati. Ustaz, kami dari komunitas. Apa namanya? Komunitas Pensiunan Perusahaan Minyak. Oh. Ini apa? Komunitas Mantan Tatu-Tatu. Isinya urang nan batatu saudara. Waduh, tatunya ular kobra. Setelah tua, ketek. Jadi cacing pita. Mantap. Ustaz, kami komunitas. Nama komunitasnya Komunitas Pejuang Subuh. Tertulis di bawah, Pejuang Subuh. Zuhur dah tiba. Komunitas Pejuang Subuh. Zuhur kemana? Datang Zuhur. Masjid lain Pak Ustaz. Oh. Bagaimana caranya supaya kita tidak tergolong ke istidraj? Oh, kok istidraj itu ngeri. Istidraj itu bahasa singkatnya tasase di jalan nan lurus. Banyak orang sesat di jalan berbelok. Tapi ini ndak, sesat di jalan yang lurus. Nampaknya dia lurus, tapi sebenarnya sedang sesat. Na'udzubillah. Banyak hartanya, mewah hidupnya, tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidraj. Kita banyak salah sangka. Ustaz, saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustaz. Tapi setelah dengar pengajian Ustaz, begitu pulang helm basah, begitu pulang motor hilang, begitu pulang anak sakit. Sesungguhnya Allah sedang sayang kepada engkau, dihapusnya dosa-dosa. Amin. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustaz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempertemukan kita semua di surga nanti bersama para nabi dan orang soleh. Amin. Sampai saya ke surga, saya tengok surga kosong. Ambo surang saya isi. Bertanya malaikat, mana jamaah Baitur Rahmah? Mereka VVIP. Rupanya ambo kelas ekonomi. Apa ndak VVIP? Solat tarawihnya 1 juz. Solat berjamaahnya ndak tinggal. Di dalam masjidnya khusyuk. Saking kan khusyuknya sampai terlaluk. Masjid lain orang kepanasan, ya tenang, sejuk. Khotib berapi-api, dia berair-air. Mimbarnya tinggi, Masjid Baitur Rahmah Padang, naik ke atas. Hanya saja saya sarankan kalau sholat di Masjid Baitur Rahmah, tolong tatapan matanya supaya ke tempat sujud. Jangan tengok ke atas, karena sini kaligrafi banyak. Rancak mana kaligrafi? Khusyuk, jaga. Apa hukum seorang istri yang taat beribadah, rajin puasa, tapi bicara pada suaminya suaranya keras? Memang setelannya begitu.
Memang kareh suaranya. Coba periksakan, mungkin jonya pakak. Mungkin ini orang gunung suara keras. Beda sama orang Sunda. Kalau orang Sunda, hujan. Orang Sunda kalau ngasih tahu suaminya hujan, lah basah kain lah. Tapi sampai lain dah, hujan. Nah, jadi jangan serta-merta kalau kareh melawan, ternyata dia tidak peka, ternyata dia bukan orang gunung, tapi dia melawan. Maka mengatasi istri melawan ada 5 langkah. Yang pertama, fa'izuhun, kasih nasihat. Adinda, come here, sikos bentar. Janganlah kareh-kareh bersuara, sakit hati denai. Memang itu setelahnya. Fa'izuhun, kasih nasihat tak sempat, tak mempan kasih nasihat. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau tidak berubah, apa boleh buat? Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kamu tak juga berubah, kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah dan ditunggu-tunggu. Nasihat tak nyodanga. Ancaman pisah tempat tidur, malah dia berkata itu yang kutunggu. Nan katigo, wadribuhun, ada jenis perempuan dipukul baru dia berubah. Wadribuhun, karena tak juga berubah, begitu mau ditempeleng, difotonya, diuploadnya ke Instagram. Teganya. Tak bisa, pukul sekarang tak bisa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tak juga bisa. Yang kelima, maka jatuh. Ada satu surat dalam Quran namanya talak. Mediasi dulu, bukan langsung. Jadi bukan mentang-mentang kasar. Ini banyak laki-laki sikit-sikit talak 100. Enak aja. Ingat, laki-laki yang pemarah langsung lewat talak 100, talak 1000, jatuhnya 3. Kalau sudah jatuh talak 3, tidak bisa menikah sebelum istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan jangan lupa, orang yang sudah menjatuhkan talak 3, tidak ada yang lebih cantik daripada Jelo. Apa itu Jelo? Jandolam. Waspadalah, maka hati-hati. Langkah yang keempat, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil keluarga laki-laki, panggil keluarga perempuan, nenek mama, panggil semua, panggil pula wali, duduk. Ini harus mediasi. Apa judul tema mediasinya? Mau dibawa kemana hubungan ini? Tak juga mempan, barulah yang kelima. Itu langkah sudah mentok, tak ada lagi. Puncak, barulah talak. Karena kau tak juga berubah, kau melawan, kau emosi, akhirnya jatuh talak 1 pun masih bisa rujuk 3 bulan. Gimana? Sudah jatuh? Alah, macam itu 10 aku dapat. Bulan 1, gimana? Bulan kedua 5 dapat, mulai turun harga. Bulan terakhir aku mau rujuk, masih bisa rujuk. Kalau sampai 3 bulan tidak rujuk, habis, putus. Setelah bulan keempat baru mau rujuk, bisa lagi rujuk, tapi pakai akad baru. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada saksi 2 orang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itulah namanya pengantin baru stok lama. Apa hukum bagi anak yang memarahi ibunya karena melarang agar melawan? Apa hukumnya bagi anak yang memarahi ibunya karena melarang ibunya agar jangan melawan bapaknya? Ibu bapak mesti berpikir baik-baik. Anak tuh ada kan karena hubungan ibu bapak baik dulu kan. Kalau tak baik mana mungkin dia ada. Sekarang setelah dia ada, kenapa dia yang jadi korban? Ibu marah, otomatis dia marah. Anak ini melawan. Dan kalian sebagai anak tak boleh kalian lawan ibu ayah. Tak boleh. Walaupun dia kafir, tak boleh.
Wa in jahadaka, kalau bapak ibumu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan kau ikuti. Tapi untuk melawan tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berbakti kepada orang tua. Jangan mentang-mentang udah ngaji, balik dari sini panggil mak, mak sini, assalamualaikum. Kan begitu caranya. Tapi dengan cara yang santun. Tapi dia nyuruh saya melawan ayah saya, Pak Ustaz. Cari nenek mama, cari walim ulama. Ibu kamu tuh suka ngajinya sama siapa? Oh, dia sama ngaji sama Ustadz Jel Fatullah. Aku kasih tahu, Ustadz Jel, tolong ceramahi. Ustadz Somad menyabui Ustadz Jel, apa hubungan Ustadz? Itu kakak kelas saya. Kakak kelas saya. Banyak orang yang tersentuh hati mendengar ceramah Ustadz Jel. Oh, dengan Ustadz Jel dia tak mau. Sama siapa? Dia maunya dengan Dr. Eka Putra Wirman. Itu kakak kelas saya juga dulu di Maroko. Dengan Ustadz Eka, dengan Doktor Pak Rektor Win. Oh, maunya dengan Ustadz Fulan. Dia dengan Ustadz tak mau, maunya dengan nenek mama, dengan tokoh adat, dengan tokoh masyarakat. Pokoknya cakap siapa yang dia dengar, insya Allah. Begitu, bukan kita yang melawan. Karena melawan orang tua ini luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti pada orang tua, insya Allah. Ustadz, kan zaman sekarang banyak wanita yang menggunakan bulu mata tempel. Yang bulu mata ini yang mana? Ini. La'anallahul washimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, merubah. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Kalau giginya memang tak layak, boleh. Ada, kalau senyum dia 3 hari kita tak bisa tidur. Itu boleh, dia bawa ke dentist, boleh. Tapi yang sudah layak, banyak sekarang orang sudah layak, bagus, di otak-atik, dipakai. Dulu kawat jemuran, sekarang untuk gigi, pakai warna-warni lagi. Senin hijau, Rabu ungu, Kamis pink. Kalau jumpa, otak-atik tak boleh. Plastik semua, sampai ini pun plastik, lentik plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Tak usah. Kau cantik bukan karena plastik itu, tapi kau cantik karena kecantikan dari dalam. Bahasa awaknya apa? Inner beauty. Karena cahaya tahajudmu, karena munajatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambung rambut, Pak Ustadz, Allah melaknat yang menyambung rambut. Tapi saya kena penyakit, Pak Ustadz, gugur semua, gundul. Kan saya tak nampak. Suami saya melihat Pak Ustadz, kasih tahu dia, bang, ini takdir dari Allah. Walaupun aku gundul, kau terimalah apa adanya. Aku tak pernah request. Kata suami, apapun adanya dirimu, ku terima engkau Adinda. Karena yang berambut sudah ada satu lagi. Dah bergurau jangan berang. Insya Allah bapak itu bisa menerima ibu apa adanya. Kita doakan supaya hati bapak tak berpindah ke lain hati, insya Allah. Tak lo banyak yang mengaminkan. Menurut syariat, wanita hamil di luar nikah tak boleh nikah sampai wanita itu melahirkan. Tapi di saat sekarang banyak wanita hamil di luar nikah langsung dinikahkan. Bagaimana solusinya, Pak Ustadz? Baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dicetak oleh Gemah Insani Press Jakarta, sudah terjemah ke bahasa Indonesia. Panjangnya 1 meter, harganya 1.800.000. Di sana disebutkan perempuan kalau hamil menikah, nikahnya sah. Dengan syarat memang laki-laki itu yang menghamilinya, maka nikahnya sah. Maka kalau ada Pak Kua menikahkan perempuan hamil, nikahnya sah. Maka Pak Kua tak perlu tanya, udah berapa bulan? Yang bertanya itu dokter. Pak Kua tak perlu nanya. Nanti cirinya yang model perempuan hamil itu, mertuanya dari cara manggilnya udah lain. Kalau yang belum hamil itu nanya, hai menantuku, gitu dia. Hei, itu tanda-tanda tuh. Aku terima ini kau terima itu. Hei, yang sekolah ya. Nikahnya sah, tidak perlu diulang.
anak lahir tak perlu diulang. Tapi efek akibat dari pernikahan itu muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu nanti kalau lahir tidak bisa pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserahlah, bin kardus, bin botol. 2, kalau anak pertama lahir laki-laki, lahir anak nan kedua padusi, perempuan, nanti anak nan pertama iko indak bisa mawalikan nikah hadiahnya. Dek apa dek inyo sudah saudara amak, saudara seamak tidak bisa jadi wali. 3, kalau si bapak mati, si anak tidak dapat harta warisan, tidak ada hubungan nasab. Nang keempat, kalau si anak nan pertama anak gadis cantik jelita dipinang oleh laki-laki, si bapak tak bisa menjadi wali karena tak ada hubungan nasab. Walinya siapa? Walinya wali hakim Pak Kua. Apa salah saya Pak Ustaz? Ini anak saya. Rambutnya, darahnya, DNA sudah periksa di Singapura. Ini anak saya. DNA nggak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Ambo sebenarnya ndak ambo magi tahu salahnya, tapi dia maksa jo. Sudah salah. Lah jalan. Apakah memperingati hari besar Islam itu bid'ah? Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Kalau memperingati Muharram ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang mengaji berpuluh tahun di Makkah, inyak canduang, inyak jaho, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, berpuluh tahun mengaji di Makkah. Ini enggak, jurusnya 5 saya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, Marhaban bid'ah, Barzanji bid'ah, Sayyidina bid'ah, Yasin bid'ah, Tahlil bid'ah. Maka kalau bersuara orang bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka. Tidak sesimpel itu saudara. Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Adapun peringatan menyambut Muharram itu ngaji. Kita ini pengajian. Isinya tidak ada yang mungkar. Mengingatkan lagi umat tentang bagaimana menyambut satu Muharram, bahwa kita punya kalender hijrah, kita harus betul-betul pindah, membangkitkan semangat membangun masjid, menyekolahkan anak ke sekolah lembaga yang peduli pada sholat berjamaah, mengingatkan tentang yang ulang tahun jangan membuat perbuatan mungkar, tapi dengan berbagi bersedekah kepada fakir miskin anak yatim. Maka dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, maka akan datang masjid-masjid surau langgar musalla buat. Ini habis satu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Acara Rabiul Awal buat Maulid Nabi dengan cara peringatan Maulid Nabi, puncaknya tanggal sekian. Seminggu sebelum itu adakan lomba jadi imam, lomba muazzin, lomba barzanji, lomba marhaban, sehingga malam itu nanti hadirkan Ustadz Mubalik penceramah supaya dicuci lagi akidah, dibersihkan daripada kemungkaran. Bagaimana pengertian bid'ah itu Pak Ustaz? Sebagai beberapa bid'ah itu, karena di masjid kami tak pernah mengadakan memperingati hari-hari besar Islam. Peringati hari besar Islam, undang alim ulama, adakan pengajian. Adapun definisi bid'ah, kalau tidak ada dalil maka bid'ah. Selama ada dalil umum, selama masih dipayungi oleh tausiah, isi kajiannya adalah tausiah. Nanti Maulid Nabi, tausiahnya tentang akhlak-akhlak Nabi, tentang sejarah Nabi. Nanti bulan habis Maulid Nabi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tausiah lagi. Isinya tentang bagaimana cara sholat Nabi, karena Isra Mi'raj adalah peristiwa pengambil sholat. Habis Rajab, Sya'ban menyambut Ramadan. Ramadan nuzul Quran. Syawal
halal bihalal. Itu momen-momen persatuan umat. Pokoknya masjid yang belum membuat, buat. Susun kepanitiaan, ramai. Dengan ramai begini yang selama ini imannya down, lemah, menengok ramai. Rupanya ramai juga umat Islam. Ternyata sholat subuh aja yang sunyi. Kalau tabligh akbar ramai juga. Itu makanya Idul Adha itu disuruh istri ikut menengok pemotongan, anak gadis dibawa. Untuk apa? Karena ada orang menengok orang ramai, bangkit semangatnya, hidup jiwanya. Makanya Idul Adha suruh anak istri ikut datang memotong, menengok pemotongan. Orang Islam ternyata ramai juga kalau bagi-bagi daging kambing. Untuk apa itu? Show menunjukkan force, kekuatan. Orang luar melihat kita. Ini kalau video ini di-share, tunjukkan bagaimana yang di luar sana menonton lewat layar, share ke seluruh Indonesia, share ke seluruh dunia. Orang berpikir dua kali, jangan usir Ustaz Somad. Itu datang nanti pasukannya dari bumi Minangkabau. Jangan macam-macam dengan orang Minang. Kemana bumi dipijak, di situ awak membuka rumah makan. Di setiap penjuru negeri ini ada rumah makan Minangkabau. Macam-macam mereka. Saya ceramah di Sydney, di Australia, diajak makan di rumah makan orang awak Minangkabau. Gebu Minang di Sydney. Duduk saya. Ustaz Somad, senyum-senyum. Ya, ambolah lama di Australia. Lebaran tahun Pak, 35 tahun di Siko Ustaz. Orang kita di mana-mana ada berada. Oleh sebab itu maka ini adalah syiar kekuatan. Bangkitkan semangat. Saya sudah ceramah 1 jam 30 menit, 90 menit. Anak-anak muda dari tadi tetap tegak berdiri. Bayangkan itu. Pahalanya mudah-mudahan berlipat ganda insyaallah. Yang tegak berdiri pahalanya 2 kali lipat daripada yang duduk. Begitu cara menyenangkan hati orang yang berdiri-berdiri. Ini 2 yang terakhir. Saya hamba Allah, alhamdulillah, karena sekarang banyak hamba setan. Bagaimana pembagian warisan kalau suami meninggal tapi meninggalkan sebuah rumah dan anak 6 orang, 5 perempuan, 1 laki-laki? Apakah mertua juga mendapat? Mertua tidak dapat. Mertua tak dapat. Saya sampaikan bapak mertua, jangan sedih, jangan sakit darah tinggi, bapak tak dapat. Tapi kalau menantu bapak baik, nanti bapak dibaginya insyaallah. Dah jelas ya, mertua tak dapat. Harta warisan yang mau menjadi ahli waris tinggal 5 ini saja. Tak ada ahli waris yang lain. Tinggal 5 ini saja. Rumah mau dijual. Berapa harga rumah itu? Biar mudah baginya 1 miliar. 5 orang perempuan, 1 laki-laki. Laki-laki itu dianggap 2 tambah 5 perempuan. 5 tambah 2 sama dengan 7. Maka duit 1 miliar dibagi 7. Bagilah. 1 miliar dibagi 7, yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1, 1, 1, 1, 1, 5. Selesai. Mudah cara membaginya. Kalau laki-laki dapat 100, perempuan dapat 50. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ustaz, bagaimana cara minta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia? Cari ahli warisnya. Saya mau haji Ustaz Somad, gimana minta maaf? Cari ahli warisnya. Sudah saya cari tempat tak ada. Kamu ngotot betul, utangnya apa? Malu saya ceritakannya Pak Ustaz. Malu gimana saya jawab? Gini Pak Ustaz, waktu SMP dulu makan bakwan 3 bayar 1. Carilah tukang bakwan itu. Cari tempat SMP dulu, rupanya sudah jadi ruko. Keluarganya tak ada? Tak ada. Ahli waris tak ada? Tak ada. Hitung berapa utangmu, bayarkan ke fakir miskin, anak yatim, masjid, masalih ammah. Begitu cara membayar hutang orang yang sudah meninggal dunia. Hitunglah berapa dulu bakwan yang kamu makan. Yang libur cuma Sabtu Ahad aja Ustaz. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Memang kelas bakwan luar biasa. Nah, hitunglah. Kelas berapa kamu makan? Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Tampeknya sama, pindah-pindah beberapa tampek. Nah, hitung surang. Hitung surang. Kan ada rumah makan ambiak surang, hitung surang. Nah, hitung, sudah dapat nanti
serahkan ke fakir miskin, panti jompo. Habis itu doakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wafsi' madkhalahu. Ampun dak lu dapat bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa awak. Iko banyak mana dosa bakwan dan dimakan. Tapi jangan kareh-kareh dah ngade orang sebelah. Mintakan ampun dia kepada Allah. Allahumma ja'al jannata maswahu, jadikan kuburnya sebagai salah satu taman surgamu, jangan jadikan kuburnya salah satu lubang nerakamu. Karena saya menorehkan luka kepada nenek saya belum sempat minta maaf kepada almarhumah. Bacakan Al-Fatihah untuk almarhumah, bacakan Al-Fatihah. Wa in khatimul Quran, kalau sanggup membaca sakhatam Quran, fahuwa hasanun, nan seelok-eloknya sakhatam Quran. Tak sanggup baca sakhatam Quran, membaca Ummul Quran, membaca Qalbul Quran, hatinya Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tak sanggup membaca hatinya Quran, maka baca Ummul Quran, Al-Fatihah. Cari pembangunan masjid, serahkan 1 sak semen, pahalanya untuk almarhumah nenek, untuk almarhum datuk. Sampai apa tidak nih Pak Ustadz? Yang ragu bahwa bacaan Quran tak sampai, tolong kasih namanya lengkap. Nanti kalau dia meninggal, saya bacakan dari Riau. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Sahabat bertanya, untuk apa kau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Itu bukan akal-akalan Abdul Somad, itu pendapat Imam An-Nawawi, imam terbesar mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Sedekah semen, keramik, nasi bungkus sampai. Mana dalilnya? Datang saat menjumpai emaknya, ummi matat, emakku mati meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai apa tidak? Kata Nabi, bersedekahlah, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal saqiyul ma, memberikan air minum. Apa maknanya? Sedangkan memberikan sedekah air minum saja sampai ke makam ayah makmu, apalagilah sate padang, apalagilah gulai, sampai semuanya. Oleh sebab itu maka buat baik. Puasa sampai. Man mata, siapa yang mati meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama'an waliyuhu, ahli warisnya, anaknya melaksanakan puasa. Nenekmu dulu punya utang puasa, engkau berpuasa, pahala puasamu sampai untuk dia. Tapi yang paling mustajab adalah doa. Setiap selesai sholat kau doakan nenekmu, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha. Saya tak ada hubungan dengan nenekmu, tapi kalau saya lewat di makamnya, saya tetap doakan dia. Ini makam nenekmu, ya. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, alhamdulillah mustaqdimin wal mustakhirin, nasallahu lakumul afiyah. Tak hafal kami Pak Ustaz. Buatkan nanti baleho, masyarakat Padang buatkan baleho besar, doa ziarah kubur, tempel di seluruh kubur di kota Padang. Doa ziarah kubur, di sudutnya buat coblos nomor. Lebih bermanfaat daripada dibuatkan baju kaos, kain sarung. Ustaz kok tahu? Saya pernah dapat. Tapi sarungnya tak saya pakai karena mengganggu orang sholat. Allahu Akbar, nampak di ujung coblos nomor. Lawan nembo kok kisi orang belakang. Nah, maka pahalanya sampai. Salam dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya tadi yang pertama. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam nanti sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jawab. Saya jawab waalaikumsalam. Salam yang ketiga, salam dari kita untuk orang mati. Salam itu doa. Assalamualaikum ya alal kubur. Itu menunjukkan sampai. Kalau sempat lainnya menjawab awak danga, waalaikumsalam. Maka jangan lupa kau doakan nenekmu, maka Allah mengampuninya dan mengampuni engkau. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.